Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Nah, di sini kami dari Universitas Bina Sarana Informatika ingin mempresentasikan tentang tugas MBSI, yaitu mengenai manajemen proyek sistem informasi. Di mana kita di sini mengambil sebuah judul yaitu tentang sistem informasi berbasis web pemesanan laundry. Nah, di sini anggotanya ada saya Nurul Adi Prawira, saya sendiri, dan ada teman saya Muhammad Rafli, ada Riana Octavia, serta ada Estinur Aziza. Nah, langsung saja mungkin ya teman-teman. Di sini kita akan mempresentasikan terlebih dahulu yaitu mengenai Project Parker. Ya, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Estinur Aziza. Kepada Estinur Aziza, kami silakan. Saya mulai aja. Yang pertama ada Project Charter. Info Global. Nama proyeknya itu Sistem Informasi Berbasis Web Pemesanan Laundry. Pemilik proyek adalah pemilik laundry, manajer proyeknya Riana Octavia. Untuk global proyeknya ada deskripsi singkat proyek yaitu membangun sistem informasi berbasis website untuk pemesanan jasa laundry. Untuk predesesor dan suksesornya itu tidak ada. Tim membernya ada Riana Octavia, Estinur Aziza, Muhammad Rafi, dan Nurul Adi Prawira. Permasalahan. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai permasalahan bisnis. Teknologi yang berkembang dari hari ke hari menciptakan kebutuhan akan informasi yang akurat, tepat guna dan terkini semakin dibutuhkan guna menghadapi segala tantangan di era globalisasi dan persaingan bebas. Web merupakan membantu masyarakat dan pemilik laundry untuk melakukan pemesanan laundry pada era COVID-19 saat ini yang tidak perlu menunggu di kerumunan. Laundry merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang pencucian pakaian. Pada saat ini usaha laundry sangat berkembang pesat di berbagai kota-kota besar maupun kecil. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha laundry ini menjadi sangat pesat akhir-akhir ini. Di antaranya banyaknya keluarga yang tidak punya banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah masing-masing. Berkembangnya bisnis laundry sekarang membuat persaingan di sektor ini menjadi ketat. Agar usaha ini tidak sepi dari pelanggan, maka penyedia jasa laundry harus menyediakan layanan yang menarik dan memudahkan pelanggan. Salah satunya adalah menyediakan jasa antar jemput pakaian. Menyediakan jasa antar jemput pakaian laundry tidak mudah, dikarenakan kurir belum tentu mengetahui rute yang dituju dan terkadang konsumen kerap memberikan detail alamat yang kurang jelas, sehingga dapat menyebabkan melebarnya rute yang dilalui. Oleh sebab itu, terjadi pemborosan waktu dan bahan bakar sehingga menyebabkan pengeluaran transportasi yang lebih besar. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan aplikasi yang dapat memberikan informasi alamat yang jelas dan dapat membantu pelanggan dalam hal memberikan informasi alamat yang detail, sehingga kurir tidak akan kerepotan mencari alamat yang kurang jelas dari pelanggan. Kedua, ada deskripsi produk dan service. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau service. Yang pertama ada daftar apa saja yang bisa di laundry, daftar harga, data user, data transaksi, laporan transaksi, waktu yang diperlukan untuk laundry, info profile user, dan yang terakhir ada jenis pengantaran. Ketiga ada faktor penentu keberhasilan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proyek dan faktor-faktor yang bisa menghambat proyek. Yang pertama ada komitmen dan hubungan dari pihak manajemen, kedua ada komitmen dan dukungan dari tim proyek, ketiga ada ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, keempat ada kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek, kelima ada kontinuitas pelaksanaan proyek atau tanpa adanya interupsi, yang keenam disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek, yang ketujuh ada dokumentasi proyek yang baik dan lengkap, kedelapan ada tersedianya semua fasilitas pendukung proyek sesuai dan memadai, yang kesembilan konsisten terhadap proyek yang dikerjakan. Berikutnya ada keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan bagi penyedia jasa laundry. Yang pertama ada memberikan kemudahan saat melakukan pelayanan pemesanan laundry, kedua memberikan kemudahan dalam mendata pakaian yang masuk dan keluar, memberikan efektivitas kerja bagi usaha jasa laundry, dan yang keempat memberikan sarana bisnis informasi. Keuntungan bagi mahasiswa, memberikan masukan pelajaran tentang bagaimana merancang sebuah aplikasi berbasis web yang menggunakan web service, Google Maps, API, dan juga mengolah
data dengan menggunakan bahasa pemrograman teknologi web dan juga mendapatkan banyak informasi mengenai pelayanan jasa laundry. Keuntungan bagi masyarakat. Yang pertama ada memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan jasa laundry. Kedua, lebih efisien dalam waktu dan tenaga karena tidak perlu datang dan menunggu lama pada pemesanan laundry, dan lebih sistematis dalam melakukan pemesanan jasa laundry. Berikutnya ada teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan untuk keperluan proyek untuk membangun sistem informasi pemesanan jasa laundry ini secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa bagian berikut ini. Yang pertama ada komputer server. Kita memakai Intel Core i7, komputer kliennya Intel Core i3, sistem operasi komputer servernya ada Windows Server, sistem operasi komputer kliennya ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Software development-nya ada CodeIgniter, database-nya menggunakan MySQL, text editor menggunakan Visual Studio Code, software pembuatan mockup-nya pakai Just in Mind dan Balsamic. Kemudian deskripsi proyek. Berikut ini adalah deskripsi proyek secara umum atau high level yang meliputi: pertama, tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah untuk membuat aplikasi berbasis web yang dapat membantu laundry dalam mengelola suatu sistem pencatatan transaksi di setiap cabang dan diolah secara terkomputerisasi untuk lebih mengefisienkan waktu dalam proses pemesanan pencucian. Pembuatan aplikasi ini pun bertujuan untuk dapat membuat aplikasi berbasis web yang mempunyai antarmuka pengguna yang baik agar mudah dimengerti atau user-friendly oleh para penggunanya. Yang kedua, hasil yang diinginkan. Dapat mengeluarkan info terkait transaksi pemesanan jasa laundry. Yang kedua, mengeluarkan info harga, waktu untuk selesai pemesanan jasa laundry, pengantaran, jenis yang di laundry. Ketiga, memberikan masyarakat data berupa pemesanan jasa laundry. Keempat, mencetak bukti telah melakukan transaksi. Dan yang terakhir, mencetak dokumen laporan atau transaksi. Berikutnya, ada jadwal. Proyek yang dikerjakan selama kurun waktu 100 hari yaitu rencana dalam menentukan sistem apa yang ingin dibuat. Kedua, ada observasi kebutuhan masyarakat terhadap sistem. Ketiga, membangun sistem dan segala kegiatan pendukungnya. Keempat, analisa sistem yang berjalan. Kelima, ada pengujian terhadap sistem yang sudah dikembangkan. Keenam, perawatan selama kurun waktu tertentu. Ketujuh, pertemuan. Meeting awal, meeting reguler tim proyek, dan meeting penutupan. Keempat, ada estimasi atau perkiraan biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah 60 juta rupiah. Yang kelima, estimasi sumber daya yang diperlukan. Sumber daya secara global terdiri atas sumber daya manusia 4 orang, anggota tim proyek, 1 orang merangkap 2 pekerja, dan 1 orang manajer proyek. Materi atau alat. Pertama ada printer, 2 infrastruktur pendukung proyek, alat tulis, dan kantor. Komputer server dan komputer klien yang sudah tersedia, tidak termasuk dalam anggaran biaya. Ada perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi sampai fase closing dari sebuah proyek pembuatan sistem informasi berbasis web, pemesanan jasa laundry, termasuk fase perencanaan secara global. Yang pertama, adanya rencana dalam menentukan sistem informasi seperti apa, jumlah harinya 2 hari kerja. Kedua, ada observasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat pada zaman sekarang. Jumlah hari kerjanya ada 5 hari dengan estimasi biayanya 3 juta. Analisa dan desain sistem dengan jumlah hari 10 hari dengan estimasi biayanya 3 juta. Keempat, ada desain aplikasi dengan jumlah harinya 10 hari dengan estimasi biayanya 5 juta. Kelima, ada pemrograman dengan jumlah hari 20 hari, estimasi biayanya 10 juta. Testing 7 hari, estimasi biaya 5 juta. Instalasi 4 hari dengan estimasi biaya 10 juta. Dokumentasi 10 hari dengan estimasi biayanya 3 juta. Training 6 hari, estimasi biayanya 3 juta. Administrasi 5 hari, biaya 5 juta. Pemeliharaan 15 hari dengan biaya 10 juta. Tambahan kerja, meeting, dan lain-lain selama 8 hari, estimasi biaya 6 juta. Dengan total dari jumlah hari ada 100 hari dan estimasi biayanya 60 juta. Batasan, aplikasi ini hanya bisa menggunakan Windows Server dan hanya bisa menggunakan software CodeIgniter. Kedua, admin hanya dapat menerima transaksi yang masuk. Ketiga, masyarakat hanya bisa memesan jasa laundry dan pengantaran.
Berikutnya ada asumsi-asumsi. Proyek ini diasumsikan suatu proyek yang bertujuan untuk membuat dan mengembangkan website mengenai satu fokus, yaitu sistem informasi berbasis web pemesanan jasa laundry. Yang kedua, proyek ini diasumsikan dapat membantu admin atau pemilik jasa laundry dalam menerima orderan atau pesanan, serta membantu masyarakat dalam pemesanan jasa laundry. Yang ketiga, proyek ini diasumsikan suatu aplikasi yang akan selalu diperbarui informasinya agar dapat memberikan informasi yang aktual bagi yang menggunakannya. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Rafli. Scope Management Plan. Proyek sistem informasi pemesanan laundry ini akan mencakup analisis, desain, programming, testing, dokumentasi. Semua hal yang berhubungan dengan sistem yang akan dikelola. Ini membutuhkan waktu 100 hari dalam merencanakan pembuatan, mencoba, dan pemeliharaannya. Semua data sistem diambil dari informasi data laundry dan mendapatkan izin untuk dipublikasikan melalui website. Schedule Management Plan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai waktu pengerjaan proyek secara umum. Jadwal tersebut meliputi analisis, desain, programming, testing, instalasi, training, dokumentasi, dan maintenance. Jadwal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Analisis dan desain sistem diperlukan durasi kerja 10 hari. Desain aplikasi 10 hari, programming 10 hari, programming 20 hari, testing program 7 hari, instalasi 4 hari, training user 6 hari, dokumentasi 10 hari, maintenance 15 hari, administrasi 5 hari, lain-lain 15 hari. Cost Management Plan. Tabel berikut berisi ringkasan anggaran berdasarkan komponen biaya yang direncanakan dan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek sistem informasi pemesanan laundry. Analisa dan desain sistem 3 juta, desain aplikasi 5 juta, programming 10 juta, instalasi 10 juta, training user 3 juta, dokumentasi 3 juta, maintenance 10 juta, administrasi 5 juta, lain-lain 9 juta, totalnya 60 juta ya. Quality Management Plan. Bagian dari yang terdapat dalam Quality Management Plan pada proyek sistem pemesanan laundry. Project Manager menyetujui untuk menghentikan tahapan yang dilakukan dalam pengembangan proyek. Membuat keputusan terdapat suatu masalah yang terjadi dalam pengembangan proyek. Memperingatkan setiap anggota yang melakukan pelanggaran kesepakatan kerja. Responsibilitas mengontrol semua kegiatan pengembangan proyek agar selesai sesuai dengan skop, sesuai dengan spesifikasi dan waktu. Membuat tim proyek agar tetap solid. Mengontrol pekerjaan setiap anggota tim agar waktu penyelesaian proyek dapat sesuai jadwal dan anggaran. Melaporkan status proyek kepada stakeholder, programmer. Menentukan kebutuhan fungsional dan fungsional yang tidak didefinisikan stakeholder gitu. Merubah codingan program bila memang codingan sebelumnya tidak efektif. Responsibility-nya mengimplementasikan desain yang sudah dirancang sistem analis dan desainer. Memutuskan kebutuhan utama sistem yang akan digali dari stakeholder. Menganalisa kebutuhan terhadap desain sistem, tampilan website, informasi sekolah, dan PPDB MPSI. Business steward dan dokumentator. Mengatur segala pertemuan stakeholder dan project team. Mempunyai otoritas semua dokumen proyek sehingga dapat menambah dan merubah konten. Menerima dan mengumpulkan info bisnis program dari klien dan stakeholder. Menjadi jembatan komunikasi antara stakeholder dan project team selama proyek berlangsung. Bekerja sama dengan sistem analis untuk menganalisis kebutuhan proyek dan pandangan bisnis. Menyelesaikan semua dokumen proyek nantinya menjadi variabel kepada stakeholder. Quality Management Plan. Quality Planning. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar memenuhi standar kualitas tersebut. Berikut ini merupakan tingkat kualitas dari beberapa aspek. 1. Waktu pengerjaan proyek pembelajaran ini selesai tepat waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Akses konten yang terdapat pada website sistem pemesanan laundry
Laundry dapat diakses oleh semua pihak secara gratis. 3. Kelengkapan konten. Semua konten yang telah disepakati bersama harus tersedia website sistem pemesanan laundry interface. Website user friendly sehingga memudahkan pengguna memahami isi tampilan website menarik. Metrik kualitas. Waktu pengerjaan proyek selesai tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. 2. Akses konten. Semua konten dapat diakses secara gratis. 3. Kelengkapan konten. Semua konten dan proyek charter yang telah disepakati sebelumnya terdapat pada website. Interface. Desain interface yang menarik dan user friendly. Quality assurance. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga pengguna sumber daya proyek dapat efektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambahan. Tujuannya agar proses berjalan aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Untuk memastikan bahwa quality dapat diterapkan, maka berikut ini penjabaran kualitas yang telah disepakati. 1. Waktu pengerjaan. Agar proyek dapat selesai sesuai dengan kesepakatan bersama, maka harus dilakukan scheduling dengan matang, serta melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, akses konten. Dalam proses pembuatan website, selalu dilakukan pengecekan apabila ada link yang error sehingga dapat ditanggulangi secara cepat. Kelengkapan konten. Melakukan survei kepuasan user terhadap isi konten yang terdapat pada website. Interface. Menggunakan desain website yang simpel dan mudah dipahami pengunjung dengan menggunakan template website yang sesuai. Terima kasih atas penjelasannya kepada teman saya Muhammad Rafi Alhamdulillah. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan teman saya yaitu Riana Octavia. Kepada Riana Octavia dipersilakan. Baik, saya Riana Octavia. Saya ingin melanjutkan presentasi. Di sini ada quality management plan. Ini terdapat sebuah data checklist yang dimana setelah website terbuat akan sebuah tabel yang berisi tentang yang pertama itu user dapat menggunakan fitur yang terdapat pada website. Yang kedua, konten yang terdapat dalam website sudah dapat membantu pengunjung untuk memahami materi secara menyeluruh. Yang ketiga, blog dapat diakses dengan mudah dan jarang mengalami gangguan. Yang keempat, tampilan pada website sudah menarik. Nah, di sini tuh akan diberi checklist jika websitenya berjalan dengan lancar. Kalau misalnya ada keterangannya STS itu untuk sangat tidak setuju, TS untuk tidak setuju, N untuk netral, S untuk setuju, dan SS sangat setuju. Nah, selanjutnya itu ada Project Human Resource Management Plan. Dokumen itu berisi tentang yang bertujuan untuk memberikan konfirmasi dan pemahaman atas proses perencanaan SDM serta pengelolaan tim proyek pembuatan website. Project Human Resource atau HR Management meliputi proses yang mengorganisasi dan mengelola tim proyek. Proses-proses tersebut terdiri dari perencanaan SDM atau Human Resource Planning, pengadaan tim proyek, secure project team, pembangunan tim proyek, develop project team, dan pengelolaan tim proyek atau manage project team. Perencanaan SDM meliputi mengidentifikasikan dan mendokumentasikan proyek tentang tugas dan tanggung jawab, beserta laporan yang berkaitan dan membuat rencana manajemen staff atau staffing management plan. Staffing management plan meliputi bagaimana dan kapan anggota tim proyek akan akuisisi kriteria untuk menerima mereka, menetapkan pelatihan yang dibutuhkan, isu keamanan, dan pengaruh dari rencana manajemen staff pada organisasi. Ada beberapa tugas dari Project Human Resource Management. Di sini pembagian tugas. Yang pertama itu ada selaku Project Manager, yaitu dipegang oleh Nurul Hadi Prawira, yaitu tugasnya itu menyetujui dan mengerjakan tahapan yang dilakukan dalam pengembangan proyek, membuat keputusan terhadap suatu masalah yang terjadi dalam pengembangan proyek, memperingatkan setiap anggota yang melakukan pelanggaran kesepakatan kerja. Responnya itu si project manager itu ada mengontrol semua kegiatan dan pengembangan proyek agar selesai sesuai dengan skop, budget, dan dengan spesifikasi dan waktu, membuat tim proyek agar tetap solid, mengontrol
pekerjaan setiap anggota tim agar waktu penyelesaian proyek dapat sesuai jadwal dan anggaran. Yang selanjutnya, melaporkan status proyek kepada stakeholder. Nah, yang kedua ini ada program itu ada Nurul Adi Prawira dari Ren Octavia, yaitu tugasnya itu menentukan kebutuhan-kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang tidak didefinisikan oleh stakeholder. Terus yang kedua, merubah coding program apabila memang coding sebelumnya tidak efektif. Yang responnya itu mengimplementasikan desain yang sudah dirancang sistem analis. Sistem analis dan desainer itu ada Ren Octavia, yaitu tugas itu memutuskan kebutuhan utama sistem yang telah digali dari stakeholder. Terus responnya itu menganalisa kebutuhan terhadap stakeholder, mendesain sistem atau tampilan website pemesanan laundry. Ini ada salah tulisan ya. Yang selanjutnya itu ada tugas dari business steward and documentator. Itu tugasnya ada Esti Nuraziza sama Muhammad Rafli, yaitu tugasnya mengatur segala pertemuan stakeholder dan project team, mempunyai otoritas semua dokumen proyek hingga dapat menambah dan merubah konten. Responnya itu menerima dan mengumpulkan info bisnis problem dari klien dan stakeholder. Terus yang kedua, menjadi jembatan komunikasi antara stakeholder dan project team selama proyek berlangsung. Yang ketiga itu bekerja sama dengan sistem analis untuk menggali dan menganalisa kebutuhan proyek dalam pandangan proses bisnisnya. Yang terakhir itu menyelesaikan semua dokumen-dokumen proyek yang nantinya menjadi deliverable kepada stakeholder. Selanjutnya itu di dalam Project Human Resource Management Plan ada Staffing Management Plan. Plan itu adalah komponen dari Human Resource Management yang menggambarkan kapan dan bagaimana anggota tim proyek dan diakuisisi dan berapa lama mereka akan dibutuhkan. Ini menggambarkan bagaimana kebutuhan sumber daya manusia akan terpenuhi. Staffing Management Plan bisa berupa formal atau informal atau sangat rinci tergantung kebutuhan proyek. Rencananya diperbarui terus-menerus secara proyek. Selama proyek, Staffing Management Plan ini ada yang perlu dipertimbangkan, yakni staff acquisition. Ini memiliki sejumlah pertanyaan yang muncul pada saat perencanaan, seperti apakah human resource yang dibutuhkan berasal dari internal atau eksternal, apakah sumber dikontrak, atau apakah anggota tim perlu bekerja di suatu lokasi pusat atau mungkin dari lokasi yang jauh. Dalam proyek pembuatan website sistem pemesanan laundry ini, kami menggunakan SDM yang berasal dari internal proyek kami sendiri. SDM yang dibutuhkan dari project manager, programmer, sistem analis, dan desainer, dan business steward. Dokumentasi dalam pengerjaan proyek, tim kami bekerja dalam satu lokasi. Dalam pengerjaan website sistem pemesanan laundry ini, SDM memiliki kontrak pengerjaan yakni selama 100 hari. Di dalam Project Human Resource Management Plan ada training needs. Jika telah diperkirakan sebelumnya bahwa anggota tim ini akan ditugaskan tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, rencana pelatihan dapat dikembangkan sebagai bagian dari proyek. Rencana tersebut dapat mencakup cara untuk membantu anggota tim memperoleh sertifikasi yang akan mendukung kemampuan untuk menguntungkan proyek. Dalam pengerjaan proyek website sistem pemesanan laundry ini, kelompok kami tidak membutuhkan pelatihan. Yang selanjutnya ada documentation. Dalam pengerjaan proyek, tim kami bekerja dalam satu lokasi. Dalam pengerjaan website pemesanan laundry ini, SDM memiliki kontrak pengerjaan yakni selama 12 minggu. Di sini ada beberapa yang selanjutnya itu dalam project management plan ada communication management plan. Ini ada beberapa tugas dari untuk komunikasinya. Itu yang pertama itu ada Nurul Adi Prawira sebagai project manager. Rekrutmennya itu memastikan proses pembuatan dan peluncuran website tepat waktu. Ekspektasinya sih komunikasinya dapat berjalan dengan lancar. Terus yang kedua itu ada Nurul Adi juga, dia itu sebagai sistem analis dan desain. Dia itu menentukan desain yang akan digunakan dalam website dan fitur apa aja yang akan digunakan dalam web. Ekspektasinya dalam ini tuh dia tuh dapat
menampilkan tampilan web yang dapat mempermudah pengguna atau user. Yang ketiga itu ada Esti Nuraziza, itu sebagai business steward and documentator, dia itu membuat dan menyediakan dokumentasi dari pembuatan web. Ekspektasinya itu dia dapat mendokumentasikan semua pembuatan web dari awal sampai akhir. Yang ketiga itu ada Muhammad Rafli, dia juga sebagai business steward dan documentator, sama fungsinya membuat dan menyediakan dokumentasi dari pembuatan web. Ekspektasinya itu dia membuat dokumen. Yang keempat itu ada Nurul Adi Prawira, dia sebagai programmer, dia itu tugasnya itu membuat website dengan menggunakan kode Igniter. Nah, ekspektasinya itu web selesai dibuat dan sesuai dengan permintaan atau requirement. Yang selanjutnya itu dari Rian Octavia, sama dia sebagai programmer. Tugasnya itu untuk membuat website dengan menggunakan kode Igniter. Ekspektasinya juga sama, web selesai dibuat dan sesuai dengan permintaan atau requirement. Ya, selanjutnya itu ada Nurul Adi Prawira, dia sebagai sistem analis dan designer. Nah, dia itu strateginya itu mengkomunikasikan spesifikasi yang dibutuhkan dalam proyek, meminta feedback dari perencanaan proyek dari stakeholder. Selanjutnya itu ada Nurul Adi Prawira dan Rian Octavia sebagai programmer. Dia itu sebagai strateginya itu mengkomunikasikan spesifikasi proyek sesuai kebutuhan, mengkomunikasikan hasil-hasil program, dan mendapatkan feedback dari web. Yang ketiga itu ada Esti dan Rafli, dia itu sebagai business steward dan dokumentator, dia itu meminta dan memberikan laporan status sering atau dan update-nya dan mendapatkan feedback dari setiap updatean pelaporan. Setelah semua stakeholder proyek sistem pemasangan Foundry telah diidentifikasikan, tim proyek akan mengkategorikan dan menganalisis masing-masing stakeholder. Tujuan dari analisis ini untuk menentukan tingkat kepentingan kekuasaan atau pengaruh dari stakeholder terhadap proyek yang sedang dijalankan. Tim proyek yang mengkategorikan stakeholder berdasarkan organisasi atau departemen mereka. Setelah semua stakeholder yang telah dikategorikan, tim proyek akan menggunakan matriks daya atau bunga untuk mengilustrasikan dampak potensial masing-masing stakeholder tersebut terhadap proyek. Nah, yang pertama itu kayaknya itu kita ada A, yaitu sebagai web design dan analis. Itu ada Nurul Adi Prawira, powernya dari 1 sampai 5, dia 4, terus interestnya dari 1 sampai 5 dapat poin 5. Terus B itu sebagai programmer, ada Nurul Adi Prawira, powernya itu dari 1 sampai 5 dia dapat 4, interestnya itu 1 sampai 5 dapat 5. Yang selanjutnya itu ada programmer, yang dimana ada Rian Octavia, powernya 1 sampai 5 itu dia dapat 4, dan interestnya 1 sampai 5 dapat 4. Kemudian ada documentation, itu dilambangkan D, itu ada Esti Nuraziza, powernya 1 sampai 5 itu 1, interestnya 1 sampai 5 itu 3. Yang terakhir ada documentation juga, ada dilambangkan sebagai E, sebagai Muhammad Rafli, powernya 1 sampai 5 itu dia 1, interestnya 1 sampai 5 itu 3. Berdasarkan kekuatan dan analisis kepentingan dan grafik di atas, stakeholder D dan E di kuadran kanan bawah, kuadran bawah kanan bawah harus disimpan informasi melalui komunikasi sesering mungkin pada status proyek dan kemajuan. Stakeholder A, B, dan C di kuadran kanan paling kanan atas merupakan pemain kunci dan harus terlibat dalam semua tingkat perencanaan proyek dan manajemen perubahan. Matriks analisis stakeholder akan digunakan untuk menangkap kekhawatiran pemangku kepentingan, tingkat keterlibatan, dan strategi manajemen berdasarkan analisis stakeholder dan kepuasan matriks di atas. Oke, terima kasih kepada teman saya Riana Octavia yang sudah melakukan presentasi. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh saya sendiri, yaitu Nurul Adi Prawira. Oke, di mana di dalam dokumen plan ini atau project management plan, kita memiliki resiko yang disebut risk management plan.
di mana risiko dari sistem pemesanan laundry ini telah teridentifikasi. Manajer proyek akan menentukan serta menerapkan mitigasi risiko yang perlu untuk meminimalkan kemungkinan risiko tersebut. Di bawah ini adalah risiko sistem pemesanan laundry, diantaranya 1. Terjadi pencurian uang, 2. Adanya kepalsuan data, 3. Terjadi bug akibat dari proses penggunaan aplikasi tidak sesuai atau kurang tepat. Yang keempat, ada kurang optimalnya kinerja sistem dikarenakan sumber daya yang kurang baik. Yang kelima, ada kesalahan dalam memasukkan data input oleh admin. Nah, di sini juga ada teknik mengurangi resikonya, di mana yang pertama yaitu selalu mengecek informasi-informasi yang diinput guna menghindari kesalahan. Yang kedua, admin selalu mengecek data inputan sebelum memproses pesanan. Nah, di sini ada dokumen plan yang ke-8, yaitu Procurement Management Plan. Di mana ditampil di bawah ini merupakan proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan owner dan memenuhi standar peraturan yang berlaku untuk setiap bagian pekerjaan, penetapan standar spesifikasi yang diberlakukan dalam proyek, dan perencanaan strategi pencapaian standar yang direncanakan. Di mana sistem pemesanan laundry ini menggunakan metode yaitu manajemen by objective. Nah, di sini ada item dan justification, di mana ya project manager yaitu berguna untuk di mana jasa manajemen proyek selama berlangsung. Software analis yaitu jasa analisa sistem secara desain selama proyek berlangsung. Programmer yaitu jasa pembuatan program selama proyek berlangsung. Tester yaitu jasa testing program selama proyek berlangsung. Dokumentator yaitu jasa dokumentasi selama proyek berlangsung. Di mana di sini ada ATK yaitu alat-alat yang dibutuhkan untuk mengerjakan dokumentasi. Oke, selanjutnya ada dokumen plan yang ke-9 yaitu Stakeholder Management Plan, di mana tim proyek merupakan staf yang merencanakan pengelolaan sumber daya proyek. Tim proyek dalam pembuatan sistem pemesanan laundry adalah, nah di sini ada Nurul Adi Prawira sebagai project manager dan software developer, ada juga Nurul Adi Prawira sebagai software analis, ada Riana Octavia sebagai software developer, ada Esti Nur Aziza sebagai testing, dan ada Muhammad Rafli sebagai dokumenter. Oke, selanjutnya di sini ada dokumen plan yang ke-10 yaitu scope baseline. Di sini terdapat struktur scope baseline untuk sistem pemesanan laundry, yang dimana di sini ada website produk, yaitu website produk memiliki komponen dasar. Komponen dasar ini terdiri dari observasi atau wawancara, mulai dari mengumpulkan berkas serta tentang perencanaannya. Lalu di sini ada tentang detail desain, di mana detail desain ini terdiri dari desain menu aplikasi, desain input dan output, serta dokumentasi. Selanjutnya ada pembuatan program, di mana pembuatan program itu sendiri terdiri dari coding program, testing, dan dokumentasi. Setelah itu ada implementasi, di mana implementasi ini terdiri dari instalasi, dokumentasi, dan training. Selanjutnya ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini terdiri dari dokumentasi program, dokumentasi desain, dokumentasi implementasi, dokumentasi training, dan dokumentasi maintenance. Yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu pemeliharaan sistem atau maintenance secara berkala. Selanjutnya nomor 11 ada schedule baseline atau estimasi waktu untuk proyek pemesanan laundry, di mana untuk proyek pemesanan laundry ini dimulai pada bulan April hingga Juli. Pada bulan April dari tanggal 1 hingga 10 yaitu melaksanakan analisis kebutuhan. Pada 11 April sampai sebelum tanggal 20 Mei melakukan pembuatan desain. Selanjutnya dari tanggal 20 Mei hingga tanggal 2 Juni melakukan pengkodean program. Lalu pada bulan Juli tanggal 11 hingga tanggal 21 melakukan testing dan closing. Oke, selanjutnya di sini ada dokumen plan yang ke-12 atau yang terakhir, di mana yaitu mengenai tentang cost baseline. Apa itu cost? Cost itu adalah estimasi biaya untuk proyek, di mana proyek kita di sini yaitu sistem pemesanan jasa laundry. Yang pertama ada biaya pengadaan, yaitu biaya pembelian perangkat antara hardware dan software dengan estimasinya
waktunya 1 hari dengan harganya 5 juta. Serta yang kedua ada biaya instalasi perangkat, jumlah waktunya 4 hari dengan harga 10 juta, sehingga total biaya pengadaannya senilai 15 juta. Dan yang kedua ada biaya proyek, di mana biaya proyek ini terdiri dari yang pertama ada analisis sistem, yaitu 5 hari dengan cost atau biayanya 3 juta, serta ada yang kedua desain database system, yaitu 5 hari dengan biaya 5 juta, serta ada coding dan testing yang ketiga dengan jumlah waktu 12 hari dengan biaya 15 juta. Dan yang keempat ada implementasi, yaitu dengan waktu 10 hari, yaitu dengan total 3 juta biayanya. Dan ada lain-lain, yaitu meliputi dari proses awalnya hingga akhir ada total harga yaitu 14 juta. Sehingga total semuanya yaitu untuk biaya proyek adalah 45 juta. Di mana jika digabungkan antara biaya pengadaan serta biaya proyek, maka akan membuahkan hasil yaitu harganya 60 juta untuk biayanya sendiri dalam pembuatan sistem pemesanan jasa laundry ini. Oke, mungkin ini presentasi dari kelompok kami, di mana tugas ini kita memenuhi untuk nilai UAS dari matkul MTSI atau Manajemen Proyek Sistem Informasi, di mana kita awalnya kita membuat di Trello untuk step by step-nya pengerjaan. Ini dia contoh-contoh Trello-nya yang sudah kelompok kami buat. Di sini bisa terbagi-bagi job desk-nya dan siapa saja yang mengikuti. Mungkin itu saja yang dapat dipresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami apabila banyak kesalahan. Semoga kedepannya ini bisa lebih baik lagi dan ilmunya semoga makin bermanfaat untuk bersama. Oke, untuk itu sekian dan sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.